Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. amin. Ini kita mau bicara tentang prediksi laga di kualifikasi Piala Asia U17 antara Indonesia dan Guam yang akan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini kan kemarin malam ada kejadian di Kanjuruhan ya. Nah, ini Ya, pertanyaannya yang paling pertama sebelum kita bahas prediksi adalah apakah laga Indonesia dan melawan Guam besok ini akan tetap berlangsung, Bro? ya memang sampai saat ini dari AFC maupun FIFA kan belum ada statement terhadap kasus ya, menyikapi kasus yang terjadi di Kanjuruhan. Jadi boleh dibilang kemungkinan apa yang sedang terjadi dan berlangsung di Jakarta di Stadion Pakansari mengenai kualifikasi ini akan tetap berjalan. Itu pun juga apakah ini akan terus berjalan sampai akhir atau tidak, itu juga masih menjadi sebuah tanda tanya gitu loh bro. Mengingat bahwa pertandingan pertama seperti Uni Emirat Arab dengan Guam sudah ketemu, kemudian Palestina juga dengan Malaysia sudah ketemu, artinya itu kan sebuah kompetisi sebetulnya sudah berlangsung gitu loh. Tinggal bagaimana apakah kompetisi ini akan dilangsungkan sampai tahap akhir. Kalau kita mengingat bahwa ada presiden di Stadion Kanjuruhan, ini juga kan masih mengundang tanda tanya gitu loh. Iya, iya. Oke, Mm-mm. jadi untuk sementara kita anggap bahwa laga antara Indonesia dan Guam dan seterusnya mengenai kualifikasi Piala Asia U17 ini akan terus berlangsung sampai kemudian ada berita yang lebih baru atau statement dari AFC maupun dari FIFA. Kurang lebih seperti itu ya, Bro. Betul, Nah, betul, betul. kira-kira bagaimana nih, Bro, laga antara Indonesia dengan Guam besok? Ya, kan kita juga sudah memprediksi bahwa Guam sendiri juga datang juga tentu dengan boleh dibilang kualitas pemain yang ada di bawah dari kontestan lain. Terbukti dari pertandingan pertama aja melawan Uni Emirat Arab, mereka menelan sampai 9 gol gitu, Bro. Hmm, Nah, ini kan artinya mencerminkan bahwa kualitas Guam mungkin di grup ini adalah yang terlemah. hmm, Dan kebetulan sekali di pertandingan pertama Indonesia kan ketemunya dengan Guam. Dan hmm, ini adalah momen yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Gitu loh, Bro. hmm. Terutama sekali karena ini adalah pemain-pemain muda. Pemain muda yang juga butuh adaptasi dengan aura kompetisi. Kalau Ya. aura kompetisi itu didapat dari sebuah pertandingan yang dalam tanda kutip lebih mudah, itu kan akan lebih membuat kepercayaan diri pemain juga lebih muncul gitu loh bro. Ya, ya. Oke, Bro, kalau misalkan memang Guam itu berada di bawah Indonesia, kira-kira besok, Ya, apakah golnya akan lebih bagus daripada yang disarankan oleh Uni Emirat Arab? iya. Saya harap sih seperti itu ya, karena kan tentu defisit atau jumlah gol yang bersarang di gawang Guam melawan Indonesia tentu kan menjadi perhitungan tersendiri untuk menentukan juara grup. Karena Hmm, kan yang otomatis melangkah ke fase berikutnya, ke fase Piala Asia adalah ya juara grup itu otomatis ya. hmm, Nah, tentu kalau saya melihat bahwa Uni Emirat Arab bisa melakukan hal tersebut, tentu hmm, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama gitu loh. hmm, Tinggal bagaimana susunan pemain yang akan diturunkan oleh Coach Bima Sakti itu yang masih menjadi tanda tanya gitu loh bro. hmm, hmm, Karena saya pikir ada baiknya juga bahwa mengingat jadwal yang begitu padat, Bima Sakti juga harus pandai-pandai dan bijaksana untuk menurunkan susunan pemain. Karena pertandingan berikutnya justru yang paling berat menurut saya melawan Uni Emirat Arab. Begitu loh bro. hmm, hmm, hmm. Oke, berarti bisa ya Indonesia mensarankan Bisa, gol lebih besar daripada yang Uni Emirat Arab. betul. Kalau saya sih ini ya, mengingat bahwa Indonesia juga butuh menyerangkan gol juga yang banyak. Itu dari awal formasinya sudah sangat sangat ini ya, sudah sangat offense gitu loh. Hmm, hmm, Bisa 3-5-2 gitu juga, 5 di tengah ini, 2 di kiri kanan kan bisa ini ya beroperasi sebagai pemain-pemain sayap gitu. hmm, Atau bisa 3
4-3 gitu loh bro. Hmm. Jadi ini juga skema yang sangat ofensif. Karena saya yakin hanya dengan menyisakan 3 pemain di belakang itu sudah cukup untuk menetralisir serangan Guam gitu loh. Karena dalam bayangan saya serangan Guam akan bisa dinetralisir dari mulai tengah atau bahkan mungkin dari depan. Kalau Indonesia mulai melakukan permainan high pressure gitu loh bro. Jadi yang diharapkan sekali bahwa kalau Indonesia melaksanakan high pressure itu organisasi permainan box to box itu juga harus mulai ketat gitu loh agar pressure ini juga yang dilakukan terhadap pemain yang Guam yang menguasai bola itu tidak menjadi percuma. Jadi itu harus sudah mulai dimulai diantisipasi dengan ada pemain yang mulai mempresur dan ada pemain yang sudah mulai mengantisipasi kira-kira aliran bola itu akan diarahkan kemana oleh pemain Guam dan di situ bisa mulai dilakukan ini ya mencuri opportunity gitu loh bahwa dari bola-bola yang berhasil pressure yang dilakukan itu bisa langsung mengancam gawangnya Guam itu bisa dilakukan dari sejak awal gitu loh bro. Ya, memang kita ngobrol soal Indonesia lawan Guam ini kurang begitu antusias ya bro ya dengan Betul bro. gara-gara laga kejadian di Kanjuruhan Betul. kemarin ini. Betul, Ada bro. ini bro, apakah kita mesti berdoa dulu nih? Jujur ya bro, ini saya juga moodnya betul-betul hilang ya dengan kejadian di Kanjuruhan ini ya. Karena saya melihat bahwa kita euforia sepak bola Indonesia itu kan lagi bangkit. Euforia dari kecintaan pemain fans terhadap timnas, kemudian yang bisa adalah hasil dari gaya permainan yang mulai menghibur, gaya permainan yang punya mentalitas, yang punya kualitas, tiba-tiba harus dibanting kembali down to earth gitu loh. Dan ini seperti saya merasa diinjak gitu loh, bahwa yang harusnya Indonesia katakanlah bisa mulai menatap fase-fase ke depan, mulai bisa menatap kualitas-kualitas pertandingan yang lebih baik. Tiba-tiba kalau ini menjadi presiden dan kemudian dari FIFA atau AFC menurunkan sanksi buat Indonesia, ini kan sangat ini ya bro, sangat menjadi percuma. Saya ingat tragedi Heysel waktu Liverpool bertemu dengan waktu itu Juventus di final Piala ini Champion. Saat itu hooligan dari Liverpool itu menyerang fansnya Juventus sampai ada sekitar korban 37 atau 39 ini ya fans dari Juventus. Hasilnya apa? Liverpool dan tim-tim sepak bola dari Inggris itu di-ban selama 2 tahun tidak boleh ngikutin kompetisi Champion Eropa. Gitu loh, bro. Dan saya yang khawatir ini gitu loh. Jangan sampai Indonesia menjadi korban gitu loh. Bisa ya itulah tadi gitu loh. Kan kalau misalkan ya bro ya, kemudian muncul keputusan FIFA atau keputusan dari AFC terhadap kualifikasi Piala Asia, bisa saja pertandingan-pertandingan Indonesia selanjutnya tidak ada penonton gitu loh bro. Yeah. Itu ada, iya kan ini cuma ini ya bayangan aja gitu loh, yang kita khawatirkan aja walaupun AFC dan FIFA belum mengeluarkan statement apa-apa gitu loh, tapi kan ada ketakutan seperti itu gitu loh bro. Betul. Oke sobat bola, kita hentikan dulu lah obrolannya mengenai Kanjuruhan ya, kita balik lagi ke prediksi antara Indonesia dan Guam. Menurut sobat sendiri kira-kira ini skornya berapa nih Indonesia lawan Guam? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you bro.